Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyan wa la rasulan ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidinal karim wa man tabi'ah ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhallafa min ba'dihim ghalfun adha'us salata wattaba'us syahawata fasawfa yalqauna ghayya. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, kaum muslimat, muslimin dan muslimat, ama ina sidang bahagia jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, sudah semestinya dan pada tempatnya lah seorang hamba yang Allah bangkitkan dari istirahatnya dalam keadaan beriman, yang imannya tersebut dibuktikan dengan sujud di rumah-rumah Allah secara berjamaah di waktu-waktu, di saat di mana sulit bagi sebahagian banyak orang untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, sementara kita Allah bangkitkan dengan iman dan ibadah subuh berjamaah seperti yang kita laksanakan pada pagi yang berbahagia ini. Salawat dan salam pun kita berdoa semoga senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, pendengar setia Radio Republik Indonesia yang juga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, kita akan menyampaikan beberapa perilaku tercela dalam pandangan agama, namun dianggap biasa dalam pandangan manusia, padahal berbuah sengsara di akhirat kelak nanti. Tercela dalam pandangan agama, namun dianggap biasa oleh manusia, namun berbuah sengsara di akhirat nanti. Setidaknya kita sampaikan pada subuh ini ada 3 perilaku tercela menurut pandangan agama. Artinya kalau menurut pandangan agama, di situ adalah menurut pandangan Allah dan Rasulnya yang mulia. Namun dalam pandangan manusia justru itu dianggap biasa. Sentanulak yang kita kasih kusimpue, tatkala kembali nanti kita kepada yang menguasai alam semesta ini, dipastikan akan celaka. Apa gerangan perilaku tersebut jamaah yang dirahmati Allah? Di dalam Al-Quran yang di awal mukaddimah tadi kita bacakan, fakhallafa min ba'dihim ghalfun adha'u salata wattaba'u syahawata fasawfa yalqauna ghayya. Kata Allah, akan datang nanti generasi pengganti kalian, di mana karakteristik generasi pengganti kalian itu, kata Allah, adha'u salata, mereka abaikan salat, mereka tinggalkan salat. Wattaba'u syahawata,
mereka ikuti hawa nafsu, fasaufa yalqauna ghayya, mereka nanti akan mendapatkan siksaan yang cukup pedih, akan mendapatkan ancaman yang cukup berbahaya. Ini perilaku yang pertama, munaringan semiyang, meninggalkan salat fardu. Bukankah hari ini seolah-olah meninggalkan salat fardu itu dianggap biasa? Tinggal salat zuhur karena kesibukan biasa. Tinggal salat maghrib karena kesibukan biasa. Tinggal salat isya karena terlelap tidur biasa. Tinggal salat maghrib dan seterusnya biasa. Dari mana kita menyatakan meninggalkan salat itu di akhir zaman dianggap biasa? Dari rutinitas kita kehidupan sehari-hari. Kalau kita punya anak yang merantau, menuntut ilmu jauh dari tempat orang tua, berapa persen kira-kira dari orang tua mereka yang tatkala menghubungi mereka melalui telepon umpama, yang kalimat pertamanya begitu mengucapkan assalamualaikum, berapa persen dari kita yang kalimat awalnya ngekeko semiyang win? Adakah engkau sudah salat wahai anakku? Dibanding dengan kalimat-kalimat yang orientasinya sesaat saja. Udah makan? Sehatkah engkau? Uang masih ada? Mana kira-kira yang lebih banyak kita tanyakan kepada anak-anak kita? Bukti yang kedua, kita katakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sebahagian orang di akhir zaman akan menilai keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang itu, sakinah dan mawaddah itu, ialah seorang istri yang selalu menanyakan, mau makan apa bang? Mau dihidangkan apa bang? Mau diapakan bang? Seorang suami yang dikatakan loyal pada istrinya, yang selalu bertanya, mau dibelikan apa? Mau disediakan apa? Mau fasilitas rumah tangga apa? Itu dianggap di penghujung zaman itu suami-suami atau pasangan-pasangan hidup yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Sedikit sekali para suami atau istri yang mengkhawatirkan, mengingatkan salat pasangannya. Entah kita ke masjid, nanti gede bersemiang, aku maliku mersah, nanti geringat rungunan ke kanak. Itu kita lewat. Padahal meninggalkan salat ini adalah sesuatu yang celaka di mata Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam sebuah hadis yang sahih nggih keni Rasulullah, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, sungguh dia telah kafir. Bukankah ini satu derajat yang hina dari derajat seorang muslim, karena meninggalkan salat fardu yang Allah wajibkan, jatuh derajat kita menjadi kafir. Dan bukankah hari ini kalau kita seorang muslim, tiba-tiba ada orang mengatakan kita, ya ini sia kafir wah, ku kafir ku umpama, marah kita, bengis kita. Ini kecelakaan. Ini tanda celakanya di akhirat nanti. Dan ini pula di penghujung zaman, perilaku yang dianggap biasa, munaringan semiang. Maka lewat kuliah subuh yang berbahagia ini, anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga-keluarga dekat kita, tidak tenen munaringan semiang. Jangan biarkan mereka meninggalkan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, perilaku tercela dianggap biasa. Lihatlah yang Allah informasikan di dalam surat Al-Hujarat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'daz zanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dzukum ba'dha, dan seterusnya ila akhiril ayat. Ini dianggap biasa. Berburuk sangka
Biasa hari ini orang buruk sangka. Ada saudara kita yang dilapangkan Allah rizkinya, sia korup lah, buruk sangka. Ada saudara kita yang Allah lapangkan, luaskan rizkinya, biasa saja kita berpraduga buruk sangka padanya. Tajasus, cari-cari kesalahan. Atasan cari kesalahan bawahan. Bawahan cari-cari kesalahan atasan. Masyarakat cari-cari kesalahan pemimpin. Pemimpin cari-cari kesalahan bawahan dan seterusnya. Sampai pada pengelola masjid juga seperti itu diperlakukan. Dan kita anggap biasa. Bagaimana kita bisa menganggapnya ini sebuah biasa? Nyupet, ghibah, tajasus, buruk sangka. Bagaimana kita menganggapnya ini sesuatu yang biasa? Kalau di penghujung ayat Allah katakan, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi mayyitan fakaritumu. Di penghujung ayat Allah katakan, orang yang membiasakan diri buruk sangka, ghibah, mencari-cari kesalahan dan seterusnya, Allah umpamakan secara singkat disebut kanibal, pemangsa bangkai saudaranya sendiri, pemakan bangkai daging saudaranya sendiri. Bukankah itu nyata-nyata sesuatu yang menjijikkan? Tapi dalam kepribadian sehari-hari muncul watak-watak manusia yang buruk sangka, mencari-cari kesalahan, menggibah dan menginformasikan kepada yang tak perlu. Padahal Islam punya adab, punya etika. Ingin membenarkan kesalahan pimpinan, ada caranya. Ingin mengeritik satu lembaga atau satu kepengurusan, ada tata kramanya. Ingin menegur orang yang lebih tua daripada kita, ada sistematikanya. Ingin mengingatkan orang yang lebih muda daripada kita, haina cara dalam Islam. Ada cara dalam Islam. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga yang kita bahas pada subuh yang berbahagia ini, perilaku tercela dianggap biasa namun berbuah sengsara ialah memutuskan tali silaturahmi. Mudah-mudah sekali akhir zaman ini orang putuskan tali silaturahmi. Di resafel umpama, dipindahkan dari satu posisi ke posisi yang lain. Orang yang baru sampai di posisi yang baru itu, tidak ada ujung, tidak ada cerita, aku sudah digeser, putus hubungan dengan si Polan. Mudah-mudah saja. Perkara harta yang sedikit, putus hubungan saudara. Perkara pangkat dan jabatan, gak ada besi cerahkan, biasa saja itu. Kalau kita telusuri larangan Rasulullah dari sahabat Nabi Abu Sa'id Az-Zuhri, dari kakeknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulul jannah al-qati, ay qati'ur rahim. Tidak masuk ke dalam surga, kata Rasulullah, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Setidaknya kita yang subuh ini Allah pilih hadir di rumah Allah yang berbahagia ini, ada berapa hati-hati yang kita putuskan hubungan silaturahmi dengan mereka? Entah bawahan kereneh besi cerahkan kepada atasan, karena hanya ditegur, tetahi, perbaiki. Entah seorang abang kepada adik karena urusan sekapling tanah, perbaiki. Entah abang adik kepada kakak, entah anak kepada orang tua, entah orang tua kepada anak. Bahwa memutuskan tali silaturahmi hari ini biasa-biasa saja. Padahal kata Rasulullah, perizinan untuk masuk surganya Allah cabut karena ada pemutusan hubungan tali silaturahmi. Kaum muslimin, kaum muslimat, ini majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 bentuk perilaku tercela menurut pandangan agama, tercela dalam pandangan Allah dan Rasulnya, namun dianggap biasa oleh manusia yang tak berilmu,
Padahal kalau kembali kepada Allah, justru kita akan Allah jadikan, akan Allah tetapkan menjadi hamba-hambanya yang memperoleh kesengsaraan dan kecelakaan di akhirat nanti. Mumpung kita masih Allah beri kesempatan hidup dan sampai ilmu ini kepada kita, maka kesimpulannya, enti taringan semiang balik sana pe cerita. Jangan tinggalkan salat apapun kisahnya. Yang kedua, ndak usah mencari-cari kesalahan orang. Nggak usah menjadi wartawan berjalan yang selalu ingin tahu begini-begini tentang keburukan orang dan disampaikan lagi kepada orang. Dan yang terakhir, jauh-jauh dari kita kepribadian sedikit-sedikit lu gua en. Sedikit-sedikit kita nggak lagi berkomunikasi, kita nggak lagi bersaudara. Ini kiranya yang bisa kita sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.